الله لنت لهم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أحسن عاقبتنا في عمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Acara selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan himne Aceh. Hadirin dimohon untuk berdiri.
Metuah bijih Aceh mulia. Ya Tuhanku, rahmat bersampo, negeri Acehnya bermulia. Rahmat melimpah, metuah aso, areh kekamo bersejahtera. Aceh masyhur, makmungan megah, sabeta jaga Aceh mulia. Bekaden Aceh melimpah bago, bermesaho mesyedara. Besapepakat besabohnya menemat syariat Islam ke hukum bangsa. Ya Tuhanku, rahmat bersampo, negeri Acehnya bermulia. Rahmat melimpah, metuah aso, areh kekamo bersejahtera. Aceh masyhur, makmungan megah, sabeta jaga Aceh mulia. Aceh masyhur, makmungan megah, sabeta jaga Aceh mulia. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu yang berbahagia, sekali lagi tentunya kami ucapkan selamat datang kepada Bapak dan juga Ibu yang baru saja berhadir. Dan tentunya kita masih berada di acara Musda ke-10 Gapensi Provinsi Aceh 2024 yang tentunya dilaksanakan dari tanggal 14 hingga 15 November 2024 dan pada hari ini di Gedung Landmark BSI Banda Aceh. Bapak Ibu berbahagia, tentunya pada acara di hari ini juga menjadi sinergi dan juga kolaborasi antara Gapensi dan juga dari pemerintah. Bagaimana tentunya kita akan membangun perekonomian dari Indonesia, khusus tentunya untuk Aceh. Pada kesempatan kali ini tentunya Bapak dan juga Ibu, kita juga akan sama-sama menyanyikan lagu himne dan juga Mars Gapensi. Untuk itu kami persilakan menyanyikan lagu himne dan Mars Gapensi. Di bidang jasa konstruksi
Beri tepuk tangan yang paling meriah tentunya yang berbahagia. Dan perlu kami sampaikan juga tentunya dengan adanya Gapensi yang berperan juga tentunya dalam percepatan infrastruktur dalam pembangunan ekonomi dari suatu daerah juga dapat mendorong kepercayaan dari investor untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia terkhusus tentunya untuk Provinsi Aceh. Bapak dan juga Ibu, juga tiba saatnya kita akan ke acara selanjutnya merupakan sambutan Ketua Panitia Pelaksana yang merupakan pengusaha kontraktor yang sukses dan juga merupakan Ketua Gapki Aceh. Untuk itu kami panggilkan kepada Bapak Insinyur Haji Mawardi, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Pak PJ Gubernur Aceh, Pak Sapral, urusan ke info saya jam 9. Lagi OT hari. Yang saya hormati dan saya banggakan, ketum kami Pak Andi Lukman Nurdin Karumpa dan Ketua Umum Gatensi Pak Bambang Rahmadi. Yang saya hormati Rektor Universitas Syah Kuala atau yang mewakili. Yang saya hormati teman saya Pak Adi Surya, Wali Kota Banda Aceh, yang saya hormati. Yang saya hormati Bapak Kepala Bina Marga, yang saya hormati, dan Pak Jul dari Bina Marga yang saya hormati. Yang saya hormati Bapak Ketua Kadin serta Bapak Ketua Asosiasi. Yang saya hormati Bapak Mufti, pengganti dari Regional CEO Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah Indonesia Regional 1 Aceh. Yang saya hormati Bapak Wahyu Ismail dari PT Pertamina Rubrikan Manager Sales Region 1. Yang saya muliakan para senior tokoh Gapensi Aceh, Pak Alwin Abdullah, Pak Lukman CM, dan senior-senior kami. Yang saya cintai dan yang saya banggakan. Ketua dan pengurus Gapensi Aceh, pengurus Gapensi Kabupaten Kota seluruh provinsi, serta seluruh hadirin yang berhadir malam ini yang saya muliakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya
kita dapat berkumpul di tempat yang megah ini. Salawat serta salam tidak lupa saya sanjungkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita ke alam berpengetahuan seperti sekarang ini. Musyawarah ke-10 ini diikuti oleh 60 peserta penuh ditambah sejumlah peserta peninjau dan utusan dari masing-masing BPC Gapensi kabupaten kota seluruh Aceh. Musyawarah daerah direncanakan selama 2 hari, mulai hari ini sampai dengan besok di ballroom lantai 8 Gedung Landmark Bank Syariah Indonesia Banda Aceh. Musda kali ini mengusung sinergitas Gapensi dalam mewujudkan pembangunan melalui pemberdayaan kontraktor Aceh. Tema ini sangat relevan dengan kondisi saat ini, di mana kita dihadapkan pada persaingan ketat, namun kita memperhatikan dan melindungi eksistensi kontraktor Aceh. Kenapa kontraktor ini harus dilindungi dan harus dibina? Karena menurut saya, kontraktor menjadi fondasi makro dalam proses awal bertransformasi ke bidang usaha lain, seperti agribisnis, tambang, perikanan, dan lain-lain. Aceh ini sangat kaya sumber dayanya, sangat kaya sumber daya alamnya. Tinggal kita benahi sumber daya manusia yang menuju produktivitas yang tinggi untuk kemajuan ekonomi Aceh yang kita cintai. Dalam kesempatan ini saya menyampaikan apresiasi penghargaan setinggi-tinggi, diiringi oleh ucapan terima kasih yang tulus ikhlas. Terselenggara acara ini berkat support dari Bank BSI dan dari teman kita Pertamina Lubrikan Region 1. Serta semua pihak dan rekan-rekan yang berkontribusi menyukseskan acara ini. Tidak lupa kepada anggota-anggota saya, rekan-rekan panitia yang telah bekerja keras untuk mewujudkan acara musda ini terselenggara dengan baik. Sebagai penutup, marilah kita bersama-sama menguatkan komitmen membawa Gapensi arah yang lebih baik. Musda ini adalah awal dari perjalanan kita mewujud konstruksi yang berkelanjutan, berkualitas, memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Ini yang menjadi topik bahwa peranan kontraktor sebenarnya bisa menjadi lebih besar karena ini pintu masuk kepada bisnis lain. Kalau orang kampung Pak Andi, kita dengar Aksa Mahmud. Itu mulanya dari seorang kontraktor. Kan begitu Pak Andi? Di Aceh juga harus ada Aksa Mahmud. Sekian dulu kata-kata sambutan dari saya sebagai ketua penyelenggara acara ini. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih tentunya kepada Bapak Insinyur Haji Mawardi. Dan untuk acara selanjutnya tentunya Bapak dan Ibu perlu kami sampaikan juga seperti yang telah diketahui juga Gapensi menjadi wadah juga untuk dapat menyuarakan dan juga mengusulkan bagaimana kebijakan-kebijakan dapat mendukung dari pertumbuhan industri konstruksi yang tentu saja terkhusus untuk Provinsi Aceh.
Dan untuk itu juga akan sama-sama kita dengarkan sambutan Ketua Umum BPD Gapensi Provinsi Aceh kepada Bapak Haji Teguh Firmansyah. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya mengajak kita semua untuk tidak henti-hentinya karena telah memberikan kita kesehatan, kekuatan, serta kesempatan sehingga kita dapat bertemu bertatap muka, jabat tangan pada malam. Salawat serta salam juga kita sampaikan pangkuan baginda Rasul, kasih Allah Nabi serta seluruh keluarga dan sahabat-sahabat. Yang saya hormati Bapak PJ Gubernur, Bapak Dr. Saprizan ZA MSI. Yang saya hormati Ketua Umum BPP Gapensi Andi Manurdin, Pak Ibu, dan seluruh rombongan dari Jakarta. Selamat datang di Banda Aceh, Pak. Yang saya hormati Ketua Umum Gapensi Bapak Insinyur Bambang Rahmadi beserta jajaran BPP Gapensi. Selamat datang, Pak, di Banda Aceh. Yang saya hormati yang saya hormati Forkopimda ataupun yang saya mau pilih. Yang saya hormati Bapak PJ Wali Kota Banda Aceh, Pak Insinyur Aditya. Yang saya hormati Ibu Eliza, terima kasih Bu, udah hadir Bu, yang juga banyak bantu Gapensi kita ini. Yang saya hormati para sesepuh, senior-senior kami, ada Pak Alwin, ada Pak Lukman, yang mantan Ketua Gapensi kita sebelumnya. Malam, Pak. Yang saya hormati IO Bank Syariah Indonesia Regional 1. Terima kasih Pak Muti yang sudah menyediakan tempat kontribusinya untuk sukses acara ini. Yang saya hormati Manajer Regional 1 PT Pertamina yang Pak Wahyu Ismail. Selamat datang Pak. Terima kasih Pak atas bantuannya, kontribusi dalam acara ini Pak. Yang saya hormati Kabale Aceh, Pak Heri. Terima kasih Pak. Yang saya hormati para senior-senior Gapensi daerah tingkat 2 yang hadir juga, ada Pak Amir, ada Pak Abi Jafar. Terima kasih Pak, sudah hadir Pak. Yang saya cintai dan saya banggakan pengurus daerah dan pengurus cabang Gapensi Provinsi Aceh. Juga seluruh hadirin yang sudah menyediakan waktu untuk memenuhi undangan yang kami tidak disebutkan satu persatu, dan terima kasih sudah berkenan hadir pada malam yang berbahagia ini. Gapensi Aceh sudah banyak memberikan kontribusi dalam proses pelaksanaan pembangunan di Provinsi Aceh. Sudah 41 tahun sejak awal berdirinya Gapensi di Aceh pada tahun 1983. Banyak suka dan duka, manis dan pahit, serta dan susah dan senang. Datang silih berganti dialami selama menjadi partner dan mitra Provinsi Aceh. Itu pula pada masa pengurusan kami selama 5 tahun terakhir. Mungkin ini adalah masa-masa yang paling sulit yang kami rasakan. Mulai dengan merebaknya COVID-19,
kemudian dilanjutkan dengan perubahan-perubahan regulasi. Dengan peralihan LPJK kepada LSB dan LSP yang semuanya membawa dampak bagi keberadaan kemajuan Gapensi. Hal ini tercermin jelas dari jumlah keanggotaan Gapensi Aceh yang saat ini sudah sangat jauh berkurang. Dari sebelumnya, Gapensi Aceh pernah memiliki anggota mencapai 1.500 perusahaan yang aktif yang tersebar di seluruh Provinsi Aceh, dan hari ini hanya tersisa 300-an perusahaan saja. Namun semua ini tidak menyurutkan langkah kami untuk tetap bertahan dan terus berjuang di tengah masa-masa sulit ini. Kami yakin ke depan tentunya akan ada perubahan dan perbaikan sehingga dunia penyedia jasa konstruksi kembali bergairah seperti masa-masa yang lalu. Untuk itu kami mohon dari semua pihak, terutama pemerintah daerah selaku mitra utama dan strategis, agar senantiasa selalu memberikan perhatian, bantuan dan juga perlindungan terhadap eksistensi pengusaha-pengusaha lokal Aceh tercinta ini. Di era global dan penuh tantangan ini, Aceh sebagai daerah yang memiliki hak kekhususan dan keistimewaan rasanya tidak berlebihan apabila pengusaha-pengusaha lokal mendapatkan perlakuan dan perlindungan khusus dan istimewa pula, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sehingga para pengusaha di Aceh dapat menjadi tuan rumah di daerahnya sendiri. Dalam kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman pengurus PD Gapensi Aceh atas kerja keras dan dedikasi dalam membantu saya mengelola asosiasi kita ini selama 5 tahun belakangan ini. Sekaligus juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh BPC serta para anggota Gapensi se-Provinsi Aceh, di mana tentunya kami banyak kelemahan dan kekurangan dalam memberikan pelayanan dan berinteraksi dengan teman-teman semua. Bapak Ketua Umum, kami selalu memohon bimbingan, tunjuk, arahan, serta perintah dari Bapak. Insya Allah kami akan tindak lanjuti dengan sebaik-baiknya. Bapak PJ Gubernur yang terhormat, kami juga menantikan arahan dan petunjuk dari Bapak. Sebagai mitra, kami sangat membutuhkan bantuan, kerjasama serta perlindungan dari pemerintah daerah, sehingga pengusaha di Provinsi Aceh kembali bisa menjadi tuan rumah di daerahnya sendiri. Dan juga memohon nantinya berkenan membuka musyawarah daerah ke-10 Gapensi Aceh ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih tentunya kepada Bapak Haji T. Firmansyah. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk selanjutnya juga kita akan sama-sama mendengarkan sambutan Ketua Umum BPP Gatensi atau Gabungan Tenaga Teknik Nasional Indonesia kepada Bapak Insinyur Bambang Rahmadi. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak PJ Wali Kota, terhormat Ketum Gapensi, teman-teman yang datang di Aceh, Angguru Aceh, Darussalam. Saya ingat sekali kan, dulu waktu saya kuliah di Hasanuddin, saya banyak sekali teman-teman dari Aceh yang di sekolah di Hasanuddin. Yang terhormat, asal saya ada undangan di Aceh, langsung terbayang teman-teman lama, masih zaman dulu masih ada Pak Ibrahim.
Saya ingat sekali Pak Ibrahim Pidi pernah kasih hadiah ke saya, rencong dari emas dan masih saya simpan sampai. Itu gagangnya dari Gading, itu saya ingat. Ada Pak Alwin, teman diskusi yang paling hangat. Setelah Pak Alwin ke Jakarta, pasti saya diajak di telepon untuk diskusi. Jadi kalau ke Aceh saya reuni dengan teman-teman lama, ada Pak Alwin, ada juga Pak Lukman. Pak Lukman ini punya sejarah panjang, zaman waktu pergolakan. Dulu kan BPP tidak ada yang berani datang musda di Aceh, saya sendiri yang datang ditugaskan sama Pak Agus Kartasastra. Oleh Pak Lukman disuruh di depan pintu kamar saya, ke Kopassus. Waktu itu masih jam malam ya Pak. Teman-teman dari pengurus Gatensi, tidak apa-apa, tidak berkecil karena tidak ada satupun bendera Gatensi yang ada di sini. Itu nasib kita sebagai anak dari ketua Gapensi. Kita berkecil hati. Teman-teman pengurus BPD Gapensi, BPC, saya berbangga karena antusias daripada hadirin pada hari ini. Rasanya beda dengan 5 tahun yang lalu saya datang musda. Ini terkandung harapan bahwa Gapensi dan Gatensi optimis tahun depan kita tumbuh baik, karena kita juga sedih Pak Zaki dan Pak Tengku tidak berkarya dengan maksimal, karena begitu dilantik silih berganti, itu musibah. Saya juga berharap kesempatan ini masih diberikan ke ketua yang sedang berjalan, agar supaya program-program yang sudah direncanakan jalankan. Saya punya rasa optimis. Besok kita akan bermusda, diskusi panjang lebar, kita BP Gapensi. Kita akan diskusi agar supaya bagaimana kiat-kiat kita untuk lepas daripada tekanan sekarang ini. Saya kira tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih tentunya kepada Bapak Insinyur Bambang Rahmadi. Bapak dan Ibu, tentunya masih berada kita di acara Musda ke-10 Gapensi Provinsi Aceh 2024. Pada hari ini merupakan pembukaan dari acara Musda ke-10 Gapensi Provinsi Aceh 2024 yang berlangsung dari 14 hingga 15 November 2024. Dan tentunya kami ucapkan selamat datang kepada PJ Gubernur Aceh, kepada Bapak Dr. Haji Safrizal ZAMSI. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak dan berkenan dapat duduk di tempat yang telah disediakan. Baik, dan Bapak Ibu sekalian, tentunya kami sampaikan pula bahwa Gapensi juga turut mendukung dan juga mendorong dari perusahaan-perusahaan konstruksi untuk lebih berdaya saing dalam pembangunan nasional. Dan tentunya selanjutnya juga akan sama-sama kita dengarkan sambutan Ketua Umum BPP Gapensi kepada Bapak Andi Rukman Nurdin Karumpa SE. Kami persilakan.
Laksamana Raja di Laut. Dari Sulawesi berlayar sampai tujuannya ke hati siapa tenang, gapensi makin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Salatu wassalamu ala sayyidina Rasulullah. Wala haula quwwata illa billah ma ba'd. Rabbi shrah li sadri dani. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita idolakan Bapak PJ Gubernur Aceh, Pak Dr. Safrizal. Alhamdulillah kita beri tepuk tangan yang meriah kepada beliau. Dengan kesibukan yang begitu padat, alhamdulillah dengan kecintaan terhadap pelaku dunia usaha jasa konstruksi hadir di tempat semoga. Yang sama-sama kita hormati, kita cintai dan kita juga teladani Bapak PJ Wali Kota. Yang sama-sama kita hormati para senior Gapensi Mamtun dahulu. Yang maaf, satu persatu. Ketua Umum BPD Gapensi Aceh, saudara saya Haji Teku Firmansyah, sama dengan Haji Yudi Kurnia, Bung Boy, dan seluruh jajaran BPD Gapensi Aceh yang saya hormati. Wabil khusus sutradara daripada penyelenggaraan acara ini, Yang Mulia Di-Pertuan Agung Insinyur Haji Mawardi. Pak Mawardi ini menelpon saya kayak minum obat pagi, siang, dan malam. Melaporkan acara ini yang syukur alhamdulillah luar biasa geliat acara daripada Gapensi pada malam hari ini. Kemudian yang terhormat Ketua Umum Kadin, para Ketua Umum Asosiasi yang berhadir di acara ini. Wabil khusus saudara-saudaraku, teman-teman BPC 23 Provinsi Aceh. Tepuk tangan untuk mereka. Ini kalau ibaratnya kelas motor, beliau inilah kelasnya underbone. Beliau adalah palang pintu, garda terdepan daripada teman-teman pelaku dunia usaha jasa konstruksi yang ada di Aceh. Yang kami hormati, teman-teman dari BSI, dari Pertamina, teman-teman lembaga keuangan yang lain yang berhadir. Terima kasih mewakili panitia, dan acara ini saya akan sampaikan dengan sahabat saya Pak Hedi Gunardi, Presiden BSI yang telah berkontribusi memberikan bantuan kita pada hari ini. Jangan berhenti, jangan pertama kali. Ini hanya Bapak menyumbang untuk musda. Yang paling terpenting adalah kehadiran BSI memberikan kontribusi kredit terhadap pelaku-pelaku UKM yang ada di sini. Bapak Ibu sekalian, saya tidak berhadir sendiri. Saya didampingi oleh orang-orang hebatnya Gapensi. Saya hanya melanjutkan daripada senior-senior saya yang hadir pada hari ini. Saya mulai dari Wakil Ketua Umum 1, Bapak Abo Hanapiah. Ya. Berdiri Kang. Beliau 3 periode menjadi Ketua Umum Gapensi Jawa Barat, kemudian 1 periode menjadi Sekjen, dan ya sudah 40 tahun bergapensi lah. Kemudian ada Pak Bambang Rahmadi. Tadi Pak Mantum tanya kenapa kepalanya Pak Bambang sudah mulai habis. Ini hobinya beliau makan durian. Ya. Pak Bambang Rahmadi Wakil Ketua 2 sekaligus Ketua Umum Gapensi. Beliau inilah yang menggawangi tentang LSP. Jadi nanti kita akan kerjasama dengan teman-teman perguruan tinggi di Aceh untuk sama-sama membuat sertifikasi. Kemudian ada
Pak Diding. Ya, Pak Diding adalah Wakil Ketua Umum, ini mantan Dirut Jasara Harja, mantan Dirut Jamkrindo. Beliau sekarang menggawangi Ketua LSBU, Lembaga Sertifikasi Badan Usaha. Jadi kalau Bapak ada hal-hal, nah beliau yang menghandle. Kemudian ada Dr. Hendri Bendri, beliau adalah Wakil Ketua Umum juga sekretaris daripada LSP. Beliau juga rektor. Di Gapensi ada 4 mantan direksi. Ada Pak Bambang Esti Marsono, Wakil Ketua Umum mantan Dirut Berantas. Kemudian ada Bapak Indra, Wakil Ketua Umum juga mantan Dirut Utama Karya. Kemudian ada ini yang paling penting. Ada Adinda Sekjennya Gapensi, Saudara Laude Safiul Akbar. Nah, berdiri dulu, berdiri. Beliau juga ini adalah Wakil Ketua DPP Partai Golkar. Jabatan khususnya adalah Wakil Ketua paling khusus yang dari atas khusus. Karena beliau adalah embedded dengan Bahlil Hadaliah. Dia orang dekatnya Pak Bahlil. Jadi kalau kira-kira ada urusan-urusan izin tambang dan urusan partai, ya sekjen lah urusannya. Kemudian di sampingnya ada Saudara Wakil Sekjen, Saudara Dinda Insinyur Radinal, yang juga menggawangi Ketua LSP, ya, Lembaga Sertifikasi. Kemudian, ini kualat malah. Saya terlupakan mentor saya yang menjadikan saya Ketua Umum. Nah, Bapak Insinyur Ruslan Rifai, Wakil Ketua Umum 2, beliau juga adalah mantan Ketua LPJK Nasional. Lengkap. Saya pikir itu rombongan-rombongan kami yang berhadir pada hari ini, dan ini adalah kekuatan paling besar, kekuatan penuh yang hadir di Musda kedua di periode saya, LAP 9 orang. Dan yang paling terakhir adalah kekasih tercinta. Istri saya, Ibu Sipa, selamat berdiri. Ya. Wanita mualaf yang luar biasa. Janji saya waktu saya kunjungan ke Aceh, Bapak Ibu sekalian, jadi saya ingin bercerita dulu sedikit Pak Gup tentang saudara-saudara saya di Aceh. Teman-teman di Aceh ini orang yang paling dekat menjalin hubungan kepada saya. Namun pada saat saya bermusyawarah daerah bermunas, saya nggak dipilih sama Aceh. Jangan ketawa dulu. Kenapa saya tidak dipilih? Itu karena kesalahan saya. Saya terlambat menyampaikan niat itu kepada saudara-saudara kita di Aceh. Orang lebih menyampaikan duluan amanahnya kepada saya. Saya merayu Pak, saya pikir juga Pak PJ ditelepon. Pak Wali Kota juga ditelepon. Hampir semua mantan Ketua Kadin saya telepon. Saya orang pemuda Pancasila. Bang Yapto menelpon Pak Tengku. Pak Lukman saya telepon. Pak Firmandes saya telepon. Teman-teman Hikmi semua telepon. Tidak tak tergoyahkan. Bahkan Pak Mawardi datang di acara saya, acara deklarasi. Membawa ibu juga. Saya rayu pun juga. Ternyata tidak berhasil. Itulah mungkin bahasa Acehnya. Meku sare sampok pakak, lampok terus tak pagaula. Musim timur kita melaut, musim barat kita berladang. Kalau sudah bersatu, lahan kuburan pun kita gadaikan. Orang yang suka berkata jujur itu mendapat 3 kemuliaan. Dia mendapatkan kemuliaan, kehormatan. Dia mendapatkan cinta. Dan hari ini Bapak mendapat rasa kehormatan. Pada saat saya Pak PJ selesai Munas provinsi pertama yang saya datangi adalah Aceh. Aceh Pak. Kenapa saya datang? Saya belajar demokrasi. Bahwa bukan saya karena sahabat baik dengan Pak Mawardi, sahabat baik dengan Pak Tengku, sahabat baik dengan
eh, Pak Yudi telepon terus. Tetapi begitulah orang Aceh. Sekali mempertahankan komitmen, dia seperti matahari. Sekali dia bundar, tetap dia ada bundar, tak pernah miring. Nah, untuk itu saya bilang, bismillah, pada saat Aceh dengan rasa cinta itu, saya akan membawa wanita juga yang saya cintai. Saya bawa istri saya ke sini. Nah. Selesai kita berpantun. Sekarang kita masuk ke isinya. Bapak Gubernur yang kami hormati, saya sangat memohon karena program-program strategis Pak Prabowo baru 24 hari, literasi, narasi yang dibangun oleh Pak Prabowo tidak main-main. Dalam waktu singkat telah menandatangani Perpres 47 tentang penghapusan utang UMKM. Inilah tangga-tangga kita menuju ke 8%. Walaupun Bapak dan Ibu sekalian, kita tidak pernah mencapai angka itu. Tapi dengan kebijakan-kebijakan yang baik, saya punya keyakinan bahwa angka 8% akan kita capai. Beberapa hari yang lalu, judi online pun juga dibabat habis. Kemudian beliau berkata, saya tidak akan takut. Saya mewakafkan diri saya untuk mensejahterakan rakyat saya. Siapapun itu backing-backingan. Kalau begitu, maka teman-teman dunia kontraktor harus bersukaria bahwa tidak ada lagi intimidasi daripada APH itu, aparat penegak hukum itu. Jangan kontraktor habis bekerja turun BPK, turun polisi. Kami juga sudah sampaikan dan dalam mudah-mudahan minggu depan, lagi diatur oleh Pak Sekjen, kami akan audiens dengan Pak HY di bawah 5 kementeriannya, Menteri PU, Menteri Perumahan, Menteri Transmigrasi, Menteri ATR untuk menyampaikan itu. Mudah-mudahan teman-teman aparat penegak hukum melek supaya teman-teman yang ada di Aceh bisa menjadi tuan di negerinya sendiri. Yang kedua Pak PJ, Perpres 17 tahun 2019 yang diberlakukan orang asli Papua dengan otonomi khususnya, seharusnya undang-undang khusus Aceh juga diberlakukan itu. Apa itu? Segmentasi anggaran proyek 1 miliar itu penunjukan langsung terhadap anak-anak Papua. Kemudian proyek 2,5 miliar itu hanya diikuti oleh khusus anak-anak orang asli Papua. Kalau ada undang-undang khusus tinggal kita perkuat bahwa tender 1 miliar sampai 2,5 miliar ke atas itu hanya diikuti oleh orang-orang asli anak Aceh. Kemudian ada pergub, proyek-proyek penunjukan langsung 200 juta, 300 juta diberikan teman-teman dari para pelaku UMKM jasa konstruksi. Kalau ini jalan, maka gedung yang mewah ini pun juga berfungsi. Proyek 300 jalan, marka jalan, drainase, sekunder, primer dalam rangka menopang pertumbuhan ekonomi kita, dalam rangka swasembada pangan kita. Jangan lagi orang lain yang bekerja. Kalau penunjukannya 300 juta, BSI hadir untuk memberikan kredit usahanya, selesai itu. Tapi kalau tidak, yang akan mengerjakan kembali kepada para tim-tim sukses yang mengerjakan proyek itu. Bapak Ibu sekalian, Pak PJ, kami laporkan yang keempat, dalam pergulatan KPNC menghadapi dinamika ini, membantu menjadi mitra pemerintah untuk menopang pertumbuhan 8% itu. Insya Allah, dalam waktu dekat perjuangan kita untuk peraturan pemerintah untuk memberlakukan lagi K1, K2, K3, bahkan ada K4. K1 itu adalah batasnya 0 sampai 2,5 miliar, kemudian K2 2,5 sampai 5 miliar, kemudian K3 3 miliar sampai 5 miliar, kemudian K4 7 sampai 15 miliar. Benar, Akang? Betul? K4 berapa? 7,5 sampai 15 miliar. Kemudian yang kelima adalah pembelakuan tenaga teknik. Masa proyek 1 miliar, perlakuannya sama dengan mengerjakan proyek yang 15 miliar. Bagaimana pengusaha mau bayar tenaga tekniknya? Gak akan mungkin. Nah untuk itu Bapak dan Ibu sekalian, mohon doanya
supaya perjuangan-perjuangan ini bisa kami lakukan dengan baik. Insya Allah pada bulan Januari nanti yang lagi diatur oleh Dinda Sekjen untuk kita lakukan rapat kerja nasional yang insya Allah akan kita menghadirkan Bapak Prabowo sebagai keynote speak, kemudian Pak Menko untuk kita bicarakan sekaligus membicarakan isu-isu tentang bagaimana perubahan Undang-Undang Jasa Konstruksi tentang statusnya LPJK. Saya pikir itu yang saya ingin kami sampaikan. Sekali lagi kami titip diri Pak Wali Kota, kami titip diri Pak Gubernur, agar benar teman-teman para pengusaha, sahabat kami dari Aceh ini benar-benar diberdayakan dengan baik, diberikan penguatan dengan baik, masa orang lain. Saya sebelum terbang ke sini, saya telepon para BUMN, kemudian saya cross-check Pak Mawardi. Saya sampaikan kepada teman-teman BUMN, saya telepon Hotel Karya, telepon Berantas, telepon India Karya, saya tidak ingin lagi teman-teman masuk di Aceh tidak menggandeng perusahaan teman-teman lokal, kemudian saya dikasih daftar perusahaannya, alhamdulillah, tapi itu pun juga masih sedikit, masih dapat cuma 10%. Kalau memang bisa fight, ngapain juga kepada mereka, karena toh juga mereka juga pakai alat-alat kita. Sudah pakai alat kita, lambat pula dibayar. Betul tidak? Kalau itu ada, saya minta disampaikan, kalau memang ada BUMN yang tidak menyelesaikan kewajibannya dengan baik, saya pulang besok jika ada datanya, saya bawa datanya, bismillah akan kita ikhtiarkan untuk kita perjuangkan. Kemudian saudara-saudaraku yang di belakang, kita tahun 2025 kita harus siap-siap, insya Allah untuk infrastruktur kesehatan, banyak puskesmas kita akan dibangun seluruh Indonesia. Kemudian 3 juta perumahan yang akan dibangun di seluruh Indonesia, 2 juta di kabupaten dan kota, ini menjadi segmentasi dari teman-teman UMKM. Memang ada rumah susun yang besar yang akan dibangun oleh para pengembang, tergantung nanti Pak PJ menyiapkan tanah yang murah seperti apa, karena ini rumah untuk rakyat memang masih harus mendapatkan tanah yang gak mahal. Kemudian infrastruktur pendidikan, begitu banyak ruang-ruangan sekolah yang harus dibangun, dan itu semua menjadi segmentasi daripada saudara-saudaraku sekalian. Dan yang terakhir adalah irigasi, ya, pencetakan sawah juga lagi dijejaki. Dapat info tadi saya dari kementerian untuk di Aceh masih ada beberapa daerah lahan tanah yang belum ada SID-nya, kemudian masih menghubungi PCPL-nya, dan insya Allah jika itu ada, saya minta kepada teman-teman Gapensi kasih datanya, saya perjuangkan, kemudian saya akan bicara dengan Menteri Pertanian supaya pencetakan sawah ini diberikan kepada saudara-saudara kita, tentu mekanismenya tender. Kita nggak mau swakelola, karena kalau swakelola urusannya di ujung pasti akan kita ketemu dengan. Nah, saya pikir itu yang ingin saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan Pak Gubernur sehat selalu, Pak Wali Kota dan teman-teman sekalian. Dan untuk kita bagaimana berkontribusi dalam rangka membantu pemerintah, terkhusus di era Pak Prabowo dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi. Saya tutup pantun lagi satu. Ini pantunnya agak songong sedikit. Bukan padi sembarang padi. Padi di halaman di bawah atap. Bukan Andi sembarang Andi. Andi Rukman memang mantap. Demikian Bapak Ibu sekalian, usikum binafsi bitaqallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenan kepada Bapak Andi Rukman untuk tetap berada di atas panggung Bapak, karena acara selanjutnya merupakan penyerahan plakat sebagai apresiasi pada acara Musda ke-10 BPD Gapensi Aceh. Untuk itu berkenan untuk dapat naik ke atas panggung kepada PJ Gubernur Aceh, Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Gapensi, Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Gatensi, Ketua Kadin Aceh, perwakilan dari Bank Syariah Indonesia, perwakilan dari PT Pertamina Lubrikan, dan keluarga almarhum Bapak Abdullah Zakaria BA untuk dapat naik ke atas panggung, yang tentu saja dengan segala hormat kami mengundang Bapak dan juga Ibu untuk hadir ke depan dan menerima penyerahan plakat dari Badan Pengurus Daerah Gapensi Provinsi Aceh, yang tentu saja akan langsung diserahkan oleh Ketua Umum BPP Gapensi oleh Bapak Andi Rukman, Ketua Umum Gapensi Aceh Bapak Haji Teguh Firmansyah, dan Ketua Penyelenggara Musda 10 BPD Gapensi Provinsi Aceh Bapak Insinyur Haji Mawardi. Kami persilakan.
Hari berbahagia tentunya nanti akan sama-sama kita saksikan merupakan penyerahan plakat dari Badan Pengurus Daerah Gapensi Provinsi Aceh. Penghargaan ini tentunya diberikan dalam bentuk apresiasi atas kontribusi dan juga dedikasi dalam rangka mensukseskan Musyawarah Daerah 10 BPD Gapensi Aceh. Sama-sama kita saksikan tentunya penyerahan ini tentunya akan sama-sama diserahkan oleh Ketua Umum BPP Gapensi Aceh oleh Bapak Andi Rukman tentunya Bapak. Yang juga diserahkan oleh Ketua Umum Gapensi Aceh yaitu Bapak Haji Teguh Firmansyah. Dan juga Ketua Penyelenggara Musda 10 BPD Gapensi Provinsi Aceh yaitu Bapak Insinyur Haji Mawardi. Hari berbahagia tentunya ini menjadi penghargaan dan juga apresiasi tertinggi kepada Bapak dan juga Ibu atas apresiasi dan juga kontribusi dedikasi dalam rangka mensukseskan Musyawarah Daerah ke-10 BPD Gapensi Aceh. Sekali lagi boleh beri tepuk tangan yang paling meriah Bapak Ibu yang berbahagia. Dan selanjutnya kami persilahkan tentunya melakukan sesi foto bersama Bapak dan juga Ibu. Ini menjadi pengabadian momen di hari ini dan bentuk yang begitu luar biasa, dedikasi ribuan terima kasih kepada seluruh hadirin dan hadirat yang turut mendukung Musda pada hari ini. Tentunya kami ucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak dan juga Ibu dan tentunya kami persilakan kepada Bapak-Bapak untuk dapat kembali ke tempatnya. Dan selanjutnya tentunya Bapak dan juga Ibu berkenan kepada PJ Gubernur Aceh tentunya untuk dapat memberikan kata sambutan sekaligus membuka acara secara resmi Musda 10 Gapensi Aceh 2024 kepada Bapak Dr. Haji Safrizal ZAMSI. Kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa mawala. Amma ba'du. Pertama saya ingin salam-salam. Pertama tentu yang paling capek hari ini adalah Pak Mawar, Ketua Panitia. Saya sering jadi Ketua Panitia, memang mungkin sudah menyiapkan 6 bulan sebelumnya ini Pak, hari ini. Kemudian Ketua Umum BPP Gapensi Pak Andi Rukman, Ewakku. Ketua Umum BPP Gapensi Pak Insinyur Bambang Rahmadi, Ketua Umum BPD Gapensi Aceh, Ate Firmansyah, serta seluruh pengurus, kemudian Regional Commercial Business Manager, PSI, kasih. Ini ruangan pinjam apa sewa Pak? Ya berarti pinjam lah. Terima kasih Pak Manager. Kemudian para ketua Gapensi seluruh Aceh di kabupaten kota, para tokoh konstruksi, para pelaku konstruksi, para ahli konstruksi, juga ada perwakilan Pak Kadin, Pak Tabikal. Kemudian juga hadir mendampingi saya Bapak Kadis yang penuh dengan konstruksi, yaitu Pak Kadis Pengairan sekaligus pejabat Wali Kota Banda Aceh. Kadis konstruksi berikutnya, Kadis Perumahan dan Pemukiman, Pak Aznal. Perumahan, gedung. Kemudian ada Pak Kadis konstruksi lainnya, Pak Kadis Kerjaan Umum, Pak Mawardi.
mana orangnya? Kabur. Dan Bapak Ibu sekalian yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, tentu kita patut syukuri bahwa pada malam hari ini kita bisa bertemu dalam suasana yang akrab. Saya apologi, baju saya tidak sesuai dengan undangan. Saya baru tiba dari Jakarta, sengaja pulang karena acara undangan ini banyak sekali yang menghubungi saya wanti-wanti, sekaligus mengancam juga, awas kalau enggak. Kalau ini koneksinya banyak betul. Jadi daripada saya terancam, saya pulanglah. Dan belum sempat ganti baju, sudah bergabung. Jadi saya mohon maaf, berjaket ini untuk nutupin baju dalam, bukan sok hebat. Jadi mohon maaf kalau enggak proper baju saya. Ya, saya takut disebut sebagai pengusaha. Saya nggak ngerti barang itu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebelum saya keluarkan pantun-pantun sakti saya, ya, itu Aceh Timur naik kuda, pandangannya menyejukkan mata. Hai Gapensi, teruslah berkarya, membangun negeri penuh makna. Luar biasa. Masih banyak, tenang Pak. Sampai keluar kata-kata Makassar, saya belum berhenti. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pertama hari ini ada Musda ke-10 Gapensi Aceh. Dan saya ucapkan selamat tentu melaksanakan musyawarah daerah. Temanya juga cukup meaningful Pak, yaitu sinergi Gapensi dalam mewujudkan pembangunan melalui pemberdayaan kontraktor. Ini semangat membangunnya ada, semangat lokalitasnya ada. Walaupun saya tahu di dunia konstruksi, terutama untuk lokal, tantangannya luar biasa. Kita cukup bahagia Pak, kalau kontraktor lokal kita tidak jago kandang, berani menantang di Jakarta sana, ini luar biasa. Tidak terus berputar-putar di tanah air Aceh kecil ini, tapi berani menantang sampai ke Jakarta, bahkan berani melamar proyek atau bertanding sampai ke Makassar sana. Berani Pak? Tentu ada yang siap walaupun dalam hati, ada yang garuk-garuk kepala. Dalam garuk-garuk nih, ini proyek di kecamatan aja belum dapat satu, bagaimana kami menembus Jakarta? Kalau Pak Lukman CM jangan lagi di sini, udah waktunya ke Jakarta, hantam itu Jakarta. Itu. Nanti kalau ada pengusaha muda ingin proyek kecil melawan Pak Lukman, ya keder, berat katanya. Biarlah Pak Lukman proyeknya 100 miliar ke atas. Insya Allah. Nanti dibantu BSI Pak, kan ada Bapak duduk sebelah BSI. Bapak Ibu sekalian, tentu kami pemerintah Aceh siap bekerja sama dengan Gapensi, berkolaborasi. Karena siapa lagi yang membangun kalau bukan Bapak Ibu? Kami pun tak mau banyak-banyak swakelola. Karena kalau yang swakelola yang diperiksa kami, kalau kontraktual kan diperiksa Bapak. Saya sangat apa adanya begitu ya. Oleh karenanya, Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat data-data di Aceh. Ini patut sekali kita perhatikan. Saya mulai dari pengairan. Indeks ketahanan air kita 81% Pak. Artinya dari 100% potensi konstruksi kita sudah selesaikan 80. Kita punya bendungan, kita punya irigasi, kita punya waduk, kita punya embung, kelembagaan dan segala macamnya, itu sudah statusnya 81%. Itu cukup tinggi kalau
dibandingkan dengan beberapa daerah yang lain. Walaupun ada yang indikatornya yang rendah, yaitu indikator konstruksi atau sarana prasarana dalam rangka mengatasi banjir. Ini status kita 55%, Pak. Jadi kalau tiap tahun Aceh banjir, angkanya memang 55% konstruksinya. Dan konstruksi penahan banjir ini memakan rupiah banyak betul. Oleh karenanya saya merintahkan kepada Pak Kadis Pengairan bergerilya di Jakarta, berteman dengan sebanyak mungkin orang. Silakan Pak. Ya. Kandidat satu lagi nggak hadir. Nanti kalau nggak hadir, nasihat saya ini nggak didengarkan oleh kandidat yang lain ini. Tapi baiklah ya. Nah ini saya yakin disiarkan secara langsung, direkam pula. Apa yang saya katakan ini menjadi bahan renungan dan bahan pembelajaran. Ini konstruksi, kondisi konstruksi di bidang perairan kita. Jadi ada tantangan kita dari sarana dan prasarana anti banjir Pak. Mulai dari tanggul-tanggul, ya, dan hampir semua kondisi sungai kita itu terjadi sedimentasi yang mulai dari yang ringan, sedang ke berat. Saya mencari ya kalau ada yang mau gitu, yang mau mengeruk sungai kita, lalu silahkan memanfaatkan tanah sedimentasinya. Kalau kita bayar, panjang sungai kita luar biasa, nggak mampu kita. Jadi paling tidak mulai dari awal muara dulu, tentu Pak Ketua kalau ada pengusaha yang dekat dengan konstruksi yang mau jual, Bapak ambil konstruksinya, pekerjaannya, nanti yang pengusaha yang menjualkan sedimentasinya. Saya dengar katanya sedimentasinya indeksnya cukup bagus untuk di ini. Ketika saya Gubernur Babel Pak, itu berebut. Justru saya kesulitan memilih pengusahanya karena para pengusaha saling tikam berebut sedimentasinya. Kalau di sini kita rayu-rayu agar pengusaha mau mengambil sedimentasinya. Kalau ada nanti kita akan mudahkan semua urusan, silahkan mau dibawa kemana sedimentasi. Ini dari konstruksi di bidang pengairan. Juga di bidang jalan, jembatan, di bidang-bidang yang lain yang konstruksi. Tentu kita ingin memudahkan proses pelelangan, Pak. Walaupun bukan kita yang mengatur proses pelelangan. Yang mengatur proses pelelangan adalah ada perpresnya, ada badan pengaturnya, segala macam. Tapi kita ingin memudahkan sebanyak mungkin upaya ini dengan melalui jalan e-katalog, melalui elektronik purchasing, memudahkan, akan meringankan. Tak perlu kita berseteru berbulan-bulan, habis waktu, begitu ditentukan pemenang, tak selesai pekerjaannya, bayar tahun depan, pejabat tahun depan tak mau bayar. Yang rugi siapa? Usaha. Oleh karenanya, Aceh tahun ini kita cukup cepat, APBD-nya disahkan, sudah disahkan ini. Untuk persiapan 2025 sudah bisa kita mulai dari November dan Desember ini. Pekerjaan konstruksi sudah bisa mulai dari Januari, Oktober, September selesai pekerjaannya. Tinggal penagihan-penagihan. Mudah-mudahan ini lancar, tidak ada hambatan. Dan kita berupaya, walaupun indikator e-katalog kita ringan. Yang menaruh di dalam e-katalog kita belum sebanyak yang kita harapkan. Kemarin saya menginterupsi Menteri Perumahan, Pak Ara, Marwarar Siarait, ketika pengarahan Pak Presiden di depan ini saya interupsi karena beliau memuji terlalu keras Gubernur Banten bahwa lihat Gubernur Banten tahun depan membangun 280 rumah rakyat, 280 rumah kepada rakyat. Saya interupsi, saya lupa, tiba-tiba Aceh saya muncul Pak.
Biasanya kan menteri tidak boleh diinterupsi kan ya. Apalagi saya seorang dirjen ya Pak. Saya lupa, saya interupsi, saya bilang, Pak Menteri, Aceh tahun depan 3.000 rumah. 3.000 rumah. Anggaran Menteri Perumahan tahun depan untuk konstruksi rumah 34.000. 34.000 kalau 3.000 rumah di Aceh, artinya sudah 10%. Aceh aja. Itu baru dari Pemda Provinsi, belum dari Pemda Kabupaten Kota, belum dari Baitul Mal, belum nanti saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian yang mau bayar fee, dalam bentuk rumah untuk rakyat. Pak, saya dapat proyek 5 miliar, saya mau bayar fee dalam bentuk rumah 50 buah. Datang ke saya prioritaskan. Ya panitia lelang lah, bukan saya. Gitu ya. Dan ini e-katalog Pak. Dan satu-satunya daerah yang menaruh e-katalog rumah baru Aceh. Jadi untuk rumah kita, dan saya usah janji kepada masyarakat untuk akan diumumkan. Kalau para pengusul menempatkan rumah rakyat tidak prioritas, yang belum prioritas taruh, resiko tanggung penumpang. Kritik siap diterima. Ya. Ini dari ini. Tapi e-katalog kita masih kurang Pak. Kita punya dari aspek penyedia ada 826 penyedia perumahan dengan 3.043 produk. Ini lumayan Pak. Dan ini Pak Ketua boleh ditiru oleh daerah yang lain. Kok lambat sekali ditiru ini? Biasanya Aceh ini menyediakan contoh-contoh teladan lalu kemudian ditiru oleh daerah-daerah lain di Indonesia. Untuk perumahan kita punya 826 penyedia e-katalog yang siap bekerja menyelenggarakan pekerjaan rumah 3.000 unit ini. Mudah-mudahan ini lancar. Kemudian untuk perlengkapan jalan kita punya 22 penyedia e-katalog dengan 144 produk. Kemudian gedung dan bangunan kantor 33 penyedia yang sudah dalam e-katalog dengan 227 produk. Demikian pula untuk sumber daya air 15 penyedia dengan 190 produk, marka jalan 21 penyedia dengan 68 produk. Bapak-bapak, para pengusaha, para pekerja konstruksi yang belum bergabung join di dalam e-katalog lokal kita, silahkan Pak. Dan saya akan minta untuk mulai sebatas keundangan saya bulan Februari, kalau pilkada ini alhamdulillah lancar semua, adalah contoh pekerjaan jalan yang menggunakan dengan e-katalog. Mudah-mudahan bisa karena belum ada ini. Dan kita akan belajar cepat supaya menyediakan pekerjaan 1, 2, 3, 4 contoh bagaimana pekerjaan dilakukan dengan e-katalog. Pak Ketua mungkin sudah studi banding ke Jepang, studi banding jutaan produknya tanpa proses yang lama-lama. Oleh karenanya tentu kepercayaan daripada pencari jasa, pemerintah mencari jasa, dari bapak-bapak yang pemberi jasa mesti bagus, mesti trust, dan kualitas pekerjanya qualified. Seringkali kita gampang sekali membedakan, ini pekerjaan oleh konstruksi nasional, yang ini pekerjaan dilakukan oleh konstruksi lokal. Saya mengatakan apa adanya, tanpa tendensi apa-apa. Sudah waktunya kualitas dan mutu pekerjaannya antara konstruksi nasional dengan konstruksi lokal sama baiknya. Toh pekerjaannya orang lokal juga. Tukang-tukang, insinyur-insinyurnya semua anak Aceh, anak lokal. Kok hasilnya agak beda? Ini tantangan bagi Gapensi untuk terus meningkatkan kemampuan di dalam menyediakan jasa layanan konstruksi. Oleh karenanya, kita sebagaimana tadi instruksi dari Pak Ketua Umum, kita akan sejauh mungkin mengutamakan anak-anak lokal untuk bekerja. Kalau kata anak lokal, udip sari mati zahid,
Hanale beuna yang dit. Artinya kira-kira, artinya yang bawahnya aja ya, bukan atas. Kalau nggak ada banyak ya ada sedikit begitu. Kira-kira begitu. Ibu Liza tersenyum, walaupun dia tahu bukan begitu artinya Pak. Tapi kira-kira ujungnya lah, kalau tidak hanale, beuna yang dit. Harus ada pemerataan. Oleh karenanya, saya bawa kadis konstruksi yang ada di sini, dengarkan mereka, para pengusaha ini yang ingin berkontribusi sama-sama membangun Aceh. Mudah-mudahan pasti bisa kalau kita mau. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya muliakan, itu tantangan bagi konstruksi kontraktor lokal. Kalau kita ingin maju ke dalam konstruksi nasional, kita harus menunjukkan bahwa kualitas pekerjaan kita sama seperti contoh atau hasil yang dikeluarkan oleh konstruksi nasional. Kemudian selanjutnya, karena ini musda, pemilihan juga pengurus baru, tentu saya harapkan terpilih kepengurusan yang baru secara demokratis, jangan ribut-ribut. Saya dengar banyak ada kongres, ada forum, ada ini ribut aja, enggak. Nah, hari ini kalau bisa, apa namanya Pak, konvensi, aklamasi, kalau bisa aklamasi mengurangi lembar kertas yang dicoblos. Ini Pak Gubernur enggak ngarah-ngarahkan, saya tuh enggak tahu yang mana calonnya. Pesan saya, pemilihan secara demokratis, jangan bek karu-karu, bek rio-rio. Ya, bek. Saya nggak bisa ngulang merek dagang itu Pak. Harapannya ya silahkan, karena ini kan keluarga. Dari kita, oleh kita, untuk kita. Jadi nggak usah ribut-ribut, siapa yang dipilih dituakan, dan tentu pesannya adalah kalau sudah terpilih menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, mandatnya memajukan kontraktor lokal, ya, sehingga lebih profesional, lebih kualitas dan inovasi. Dan tentu kalau semakin banyak, sebagaimana harapan kita, model belanjanya dengan menggunakan e-katalog, karena ketika masuk ke e-katalog kita sudah memenuhi standar yang cukup, maka kita bisa menghindar kesulitan yang banyak berhadapan dengan penegak hukum. Ini yang dikeluhkan se-Indonesia. Ini yang dikeluhkan. Tinggal hasil pekerjaannya. Proses lelang kita nggak terganggu, tinggal tolong penuhi sesuai dengan indeks dan kriterianya. Nah, ini mudah-mudahan tentu harapan kepada ketua terpilih nantinya bisa membawa nama harum Gapensi. Apalagi ketuanya paten ini. Ini kalau kita mau mengadu sesuatu ya kita nanti mengadu Pak Ketua Umum, karena Pak Ketua Umum bisa lapor Pak Bahlil, bisa lapor Pak Bentan gitu. Nah, saya pun bisa lapor Pak, karena Pak Bahlil teman masa kecil saya. Berteman sejak saya eselon 4, ketika masih lucu-lucunya. Sampai sekarang sudah menteri Pak, sudah susah Pak. Kemudian juga tentu kepada kawan-kawan, para kontrak lokal yakin dan percaya, saya sudah beritahu kepada para kepala dinas saya, kepada para panitia lelang saya, tolong fasilitasi seluas-luasnya lah, beri kesempatan sebaik-baiknya. Biasanya kontraktor muda itu susah mendapat kesempatan Pak. Ya, oleh karenanya kalau pekerjaannya kecil-kecil PL, jangan yang itu-itu saja. Tolong perluas, supaya yang muda juga bisa belajar. Gitu. Nanti saya minta hitung berapa PL sih yang kita punya nih, kalau ada 1000, kalau ada pengusahanya 1000 ya satu orang satu. Iya kan? Tapi di Aceh ini biasanya lebih daripada 1000, berpuluh-puluh ribu itu PL itu Pak. Sehingga cincang habis anggaran. Mudah-mudahan yang muda-muda, kontraktor muda tetap juga memperoleh kesempatan
memulai usahanya, mulai pekerjaannya, dan para instansi pembina ini dapat memfasilitasi bagaimana memulai usaha kontraktor atau konstruksi sehingga muncul pengusaha-pengusaha baru di Aceh yang sama-sama kita cintai ini. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Saya janji tadi nggak akan nutup kalau belum ada kata-kata Makassarnya ini. Kita cari betul ini Pak. Pahlawan wanita Aceh namanya Malayati. Berlayar jauh sampai ke Makassar. Masuk barang itu. Maju terus, awak Gapensi membawa maju negara besar. Ini tandanya kalau sudah kata Makassar sudah terakhir ini dah. Mengutip mangga di tepi jalan, buahnya ranum manis terasa. Melalui musda ini kokohkan tujuan, Gapensi maju, Aceh pun berjaya. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Selamat musda. Mudah-mudahan kita capai kepada tujuan yang kita ingin harapkan dan Allah melindungi segenap upaya kita dalam memajukan dunia konstruksi, dunia kepengusahaan, dan selalu dalam lindungan yang Maha Kuasa. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin berbahagia tentunya Bapak PJ Gubernur adanya kegiatan selanjutnya dan tentunya kami ucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran Bapak PJ Gubernur Aceh yaitu Bapak Dr. Haji Safrizal ZAMSI yang tentunya sesaat lagi akan meninggalkan tempat acara karena adanya kegiatan lain sehabis ini. Dan tentunya kami ucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran Bapak tentunya pada acara di hari ini yaitu di Musda 10 Gapensi Provinsi Aceh 2024. Berbahagia tentunya acara juga nanti akan tetap dilanjutkan kembali dengan berbagai rangkaian kegiatan dari Musda 10 Gapensi Provinsi Aceh 2024. Baik Bapak Ibu berbahagia, untuk selanjutnya juga ingin kami sampaikan adanya rasa syukur dan juga rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerja keras dan juga dedikasi yang telah Bapak dan juga Ibu ataupun Ibu yang ditunjuk selama ini. Dan sebagai bentuk apresiasi tersebut kami dengan hormat mengundang Bapak atau Ibu untuk hadir ke depan dan menerima piagam penghargaan dari Badan Pengurus Daerah Gapensi Provinsi Aceh. Untuk itu berkenan kepada nama-nama yang dipanggil untuk dapat naik ke atas panggung. Kami panggilkan tentunya dari keluarga almarhum Bapak Haji Sa'aduddin Jamal SE untuk dapat naik ke atas panggung. Bapak Haji Ibrahim Pidi, Bapak Alwin Abdullah, Bapak Dr. Andes Haji Lukman CM, Bapak Insinyur Haji Suwarli, Bapak Haji Amir Fauzi SAB, Bapak Haji Teguh Firmansyah untuk dapat naik ke atas panggung dan menerima penghargaan dari Badan Pengurus Daerah Gapensi Provinsi Aceh berupa piagam penghargaan. Kami persilahkan dan tentu saja yang nanti akan menyerahkan kami panggilkan pula kepada Ketua Umum BPP Gapensi, Ketua Umum BPP Gatensi dan juga Sekretaris Jenderal BPP Gapensi untuk juga dapat menyerahkan dari piagam penghargaan dari Badan Pengurus Daerah Gapensi Provinsi Aceh kepada Bapak dan juga Ibu yang telah berhadir di atas, yang merupakan rasa syukur dan juga terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerja keras dan dedikasi Bapak dan Ibu selama ini. Tentunya kami panggilkan sekali lagi tentunya kepada keluarga almarhum Bapak Haji Sa'aduddin Jamal SE, Bapak Haji Ibrahim Pidi, Bapak Alwin Abdullah, Bapak Dr. Andes Haji Lukman CM, Bapak Insinyur Haji Suwarli, Bapak Haji Amir Fauzi SAB, dan Bapak Haji Teguh Firmansyah untuk dapat menerima penghargaan ataupun piagam penghargaan dari Badan Pengurus Daerah Gapensi Provinsi Aceh. Tentu saja berada di atas melakukan penyerahan dari Sekretaris Jenderal BPP Gapensi dan juga dari Ketua Umum BPP Gatensi yang menyerahkan piagam penghargaan tersebut atas dedikasi dan rasa syukur
dan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerja keras dan dedikasi Bapak dan Ibu yang ditujukan selama ini. Menjadi bentuk apresiasi tentunya atas dedikasi Bapak dan juga Ibu, dengan hormat mengundang Bapak dan juga Ibu tentunya berada di depan dan menerima piagam penghargaan. Boleh beri tepuk tangan yang paling meriah tentunya Bapak dan juga Ibu, hadirin yang berbahagia. Kami ucapkan sekali lagi ribuan terima kasih kepada Bapak dan juga Ibu yang telah berada di atas panggung dan tentu saja telah menerima piagam penghargaan tentunya dari Gapensi. Dan pada kesempatan kali ini Bapak dan juga Ibu tentunya dengan penyerahan piagam tersebut perlu kami sampaikan acara selanjutnya merupakan sidang paripurna 1 dan juga dari sidang paripurna 2 yang akan dilanjutkan esok hari dari Musda ke-10 Gapensi Provinsi Aceh 2024. Namun sebelum ditutup dari acara di hari ini, berkenan kepada para tamu undangan yang terhormat untuk dapat melakukan sesi foto bersama. Untuk itu kami persilahkan kepada fotografer juga untuk dapat melakukan sesi foto bersama. Mungkin kepada Bapak dan juga Ibu yang berada di depan boleh berdiri Bapak dan juga Ibu. Dan yang berada di belakang juga kami mohon untuk juga dapat berdiri. Kita foto dari atas, mungkin Bang biar terlihat semuanya. Ini merupakan sesi foto bersama pengabdian momen kepada seluruh peserta yang hadir dan juga kepada seluruh tamu undangan yang tentu saya tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Pada hari ini tentunya dalam Musda ke-10 Gapensi Provinsi Aceh 2024. Perlu kami sampaikan tentunya dengan tema sinergitas Gapensi dalam mewujudkan pembangunan melalui pemberdayaan kontraktor Aceh yang akan berlangsung 14 hingga 15 November 2024. Baik Bapak dan juga Ibu berikan senyuman terbaiknya. Insya Allah terlihat semua dari fotografer ya di atas ya. Baik kita hitung 3, 2, 1. Baik dengan gaya semangat ya. Tentunya semangat membawa pembangunan Aceh menjadi lebih baik lagi. Baik 3, 2, baik diulang mohon maaf ya. Mohon maaf tentunya telah hadir juga pastinya Ketua Umum BPP dari Gapensi, Bapak Andi Rukman. Kami persilahkan juga kepada Bapak Haji T. Firmansyah. Baik, dengan gaya semangat masih dengan semangat Bapak dan juga Ibu. Baik, 3, 2, 1. Luar biasa ya. Baik, ada gaya dari Gapensi mungkin Bapak dan juga Ibu? Gaya Gapensi mungkin dari Gapensi, oh baik. Kompeten Bapak, baik semuanya boleh gaya kompeten. Iya ya. Baik ya. Ada sesi dokumentasi tersendiri khusus ya Bapak. Baik. Baik. Kita hitung mundur ya Bapak dan juga Ibu. 3, 2, 1. Iya. Baik. Untuk BSI Region 1 Aceh juga betul Pak, betul 1 ya Pak. Baik. Baik Bapak dan juga Ibu, itu dia tadi ya sesi foto bersama ini tentunya mengakhiri acara kita di hari ini pada pembukaan Musyawarah Daerah 10 BPD Gapensi Provinsi Aceh dengan tema sinergitas Gapensi dalam mewujudkan pembangunan melalui pemberdayaan kontraktor Aceh. Kami ucapkan tentunya ribuan terima kasih atas tamu undangan yang telah berhadir dan tentunya atas kehadiran Bapak dan juga Ibu melengkapi dan juga mensukseskan acara Musda di hari ini. Perlu kami sampaikan kepada seluruh peserta ya, baik itu dari daerah, baik dari 23 kabupaten kota yang telah berhadir, mohon tetap berada di dalam ballroom BSI di landmark BSI Aceh karena tentunya kita masih akan melanjutkan pada sidang paripurna pertama yang tentunya nantinya ada beberapa hal yang akan kita bahas dalam hari ini. Dan tentunya untuk sidang paripurna yang kedua itu nanti akan dilanjutkan di esok hari tentunya. Bapak dan juga Ibu tentunya yang telah disampaikan juga oleh Bapak PJ Gubernur Aceh bagaimana nantinya Gapensi dapat terus berkarya dan membangun Gapensi dan juga terus membangun Aceh
terkhususnya. Dan tentunya dengan adanya Gapensi ini bagaimana juga sama-sama kita berkolaborasi dan juga bersinergitas antara seluruh pengusaha, kontraktor dan juga kepada pemerintah agar membangun perekonomian Indonesia dan juga perekonomian Aceh pada khususnya. Bapak dan Ibu sekalian, tentunya untuk acara dari peresmian pembukaan tentunya akan saya tutup, namun perlu kami sampaikan bahwa kepada seluruh peserta masih tetap tinggal berada di ballroom karena akan ada sidang paripurna pertama yang akan dilanjutkan pada hari ini. Sedikit saya tutup juga dengan pantun Bapak dan juga Ibu, bunga mekar di perbukitan, sawah luas di pedesaan. Terima kasih untuk perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan. Saya Cutrita Kemala, mohon undur diri dan mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.